Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini kita di studio Rujukan Podcast bersama Forum Muda Kiai NU, Ketua Forum Muda Ketua Forum Kiai Muda NU. Bersama kita sudah ada Kiai Khalid Arifai As-Sajili dan juga teman-teman Les Bumi, ada Kang Dedi Kurnia, Ketua Les Bumi Kota Tangerang, Kang Kurniawan Natadipura, pengurus Les Bumi Pusat, dan juga bendahara di Les Bumi Kota Tangerang. Jadi hari ini kita bincang-bincang santai membahas tentang revitalisasi peran santri di era postmodern, milenial lah ya. Ya, era milenial. Jadi sekedar mungkin didahului dengan Kiai sebagai pengantar, apa sih tema kita ini, kira-kira urgensinya seperti apa peran santri di hari ini? Ya, silakan nih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa' ma ba'du. Ya. Para pemirsa, para netizen dimanapun berada, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah, saya pada sore ini diundang oleh salah satu aktivis muda, Mas Saiful, ya, aktivis muda yang berada di Kota Bogor, tepatnya di kabupaten ya, di daerah DPRD Cibinong. Beliau ini aktivis seni dan dakwah ya, disebut Kiai Seniman. Nah, ini menarik. Beliau ini mengundang saya ya supaya membahas tentang peran santri di era postmodernisme atau di era milenial lah ya, karena kita lagi ngetren masalah tema-tema milenial. Kita pada sore ini kita berusaha dan mencoba menggali peran-peran santri yang selama ini terkesan ya kolonial gitu ya atau terkesan tradisional ya. Kita coba gali, mungkinkah santri yang terkesan konservatif dan ya kolonial, bahkan tradisional itu ya bisa mampu berperan aktif di era milenial. Nah, ini yang barangkali tema utamanya ya dalam dialog sore ini. Nah, sebelum saya membahas ya lebih jauh tentang peran santri di era milenial atau di era postmodernisme, saya jadi teringat dan terinspirasi dari sebuah bacaan buku dulu yang sangat terkenal ya, dan itu menjadi favorit bacaan saya, yaitu sebuah buku yang berjudul Megatrend 2000 yang ditulis oleh saudara John Naisbitt ya dan Patricia Abundin, Tentang kebangkitan ini ya, tentang kebangkitan suatu era baru di mana di tahun 2000 ke atas itu nanti akan ada kecenderungan baru dari suatu komunitas manusia atau umat pada kehausan tentang dunia spiritual. Dan itu ternyata terbukti di era tahun 2000-an ke atas, khususnya di abad 21 itu. Jadi memang ada tren munculnya halakoh-halakoh keagamaan atau halakoh-halakoh spiritual yang itu menandai adanya sebuah kebosanan dan kejenuhan masyarakat modern ya terhadap dunia modern itu sendiri, sehingga dia berusaha mencari solusi jalan keluar dalam hidupnya ya untuk mengatasi kehausan, kegersakan dirinya, sehingga dia menjadi manusia yang nyaman, manusia yang tenang, bahagia, tentunya sesuai tujuan penciptanya. Nah, barangkali itu poin utama ya yang ingin ya diangkat di dalam tema kali ini. Ini kurang nyaman sekali ini karena dicopot juga nggak apa-apa ya? PJ-nya ketinggian. Kalau dicopot suaranya juga masuk. Masuk ya? Iya. Kita nggak dengar suara kita. Oh gitu ya. Oke, nggak masalah ya. Gini masuk? Masuk. Ya.
Oke. Bagus. Ya nggak apa-apa, saya nggak pakai. Ganteng tetap. Malah saya tambah ganteng. Biar terkesan milenial. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi itu ya. Jadi ini sesuai dengan ya penulis, bahkan ya cenderung seorang peramal masa depan, John Naisbitt itu ya, dan Patricia Burden itu memang ada kebangkitan dunia spiritual di abad 21 ini. Nah, tentu ya dengan kebangkitan itu tentu nanti akan muncul juga aroma atau aura-aura spiritual itu. Ada yang benar sesuai tujuan, ada yang tentu sesat dan menyesatkan. Nah itu yang barangkali perlu dicermati dan digarisbawahi. Maka disinilah pentingnya santri untuk tampil di era postmodernisme ini, ya untuk mengisi dan mengimbangi serta mencahayai ya kebangkitan dunia spiritual itu supaya supaya balance. Supaya santri itu bisa menjadi peran yang maksimal ya, khususnya di dalam mengimbangi kemunculan dunia spiritual itu. Nah, tentu santri ini, kalau kita melihat peran santri ya, kita kembali dulu ya, karena ini mengingat bahwa kita ini berada di bulan santri ya. Tanggal 22 Oktober ini nanti akan ada Hari Santri Nasional. Nah ini yang perlu kita apresiasi bareng ya, dan kita juga dituntut untuk menggali kembali dan merefresh kembali peran santri di era modern. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh ya tentang peran santri atau revitalisasi peran santri di era postmodernisme ini, tentu kita harus tahu apa sih makna santri. Nah ini harus tahu dulu itu apa itu santri dan apa itu peran santri. Nah saya merujuk ya, untuk mengetahui makna santri ini, saya merujuk kepada beberapa pendapat para ulama, para pakar, para guru ya. Pertama, santri itu ya, itu bermakna ya, kalau bisa saya pakai ilmu otak-atik matuk ini, santri itu dari kata san dan tri. San itu berarti cahaya, tri itu 3. Artinya paling tidak santri itu harus punya 3 cahaya besar ya, yang melekat pada dirinya. Pertama apa? Santri itu ya, cahaya 3 itu, 3 cahaya itu adalah, pertama lah nurul iman, gitu ya, nurul iman, cahaya iman. Yang kedua adalah nurul Islam, cahaya Islam. Yang ketiga adalah nurul ihsan, cahaya ihsan. Nah ini yang dimaksud santri, 3 cahaya ya, yang tidak boleh lepas dari pribadi santri itu sendiri. Nah itu makna ya otak-atik matuk saya ya tentang makna santri. Kenapa ini harus ada? Karena 3 cahaya ini ya, cahaya iman, cahaya Islam, dan cahaya ihsan ini merupakan pilar utama di dalam agama Islam, yang mana kalau salah satunya lepas, maka ya Islam yang bermuatan rahmatan lil alamin itu tidak akan tercapai ya, tidak akan tercapai, pasti akan timpang, pasti tidak akan terlihat ya misi Islam rahmatan lil alamin itu nanti. Nah maka oleh sebab itu perlu ada nilai-nilai santri yang harus digali dari makna santri itu sendiri, di mana para ulama-ulama kita itu, dari khususnya ulama Nahdien, itu ada yang memaknai santri itu ya, ada pada huruf-hurufnya. Pertama apa? Santri itu ada ya, terdiri dari huruf sin, nun, ta, dan ro. Apa makna daripada sinnya itu? Sin. Nah, santri itu ternyata dalam Al-Quran ada, yaitu apa? Sinnya itu termasuk sabiqum bil khairat. Gitu, sabiqum bil khairat.
Jadi santri itu harus menjadi pelopor terdepan di dalam kebaikan-kebaikan, khususnya dalam dakwah, dalam mengajak umat kepada kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama, ya. Jadi kalau santri itu pengen eksis di dalam era modern, era postmodernisme ini, harus ya kembali kepada jati diri santri itu. Yaitu satu apa? Satu, sabiqum bil khairat. Gitu kan? Karena nanti sabiqum bil khairat ini merupakan derajat tertinggi dari golongan umat Nabi Muhammad itu. Yang pertama itu adalah disebut golongan apa? Zalimul li nafsi, itu golongan yang paling rendah, ya. Terus nanti ada golongan mutawassit. Ya. Mutawassit itu golongan pertengahan. Ya, golongan pertengahan. Kalau yang golongan paling itu masih gelap lah. Ya, ahlul ma'asi, ahlul kufur gitu ya. Ahlul syirik dan semacamnya. Tapi kalau mutawassit ini pertengahan. Apa kelompok pertengahan itu? Yaitu ya orang ya sudah beriman, sudah beribadah, tapi di satu sisi dia maksiat juga jalan. Nah, ini kaum mutawassit ini. Kaum mutawassit, maksiat masih jalan. Ya 50-50 keagamaan lah, gitu ya. Taat jalan, maksiat jalan. Ini kelompok pertengahan. Ini barangkali ini yang menjadi warna identitas daripada sebagian besar umat ini. Kelompok mutawassit ini ya. Nah, baru di atasnya sabiqumul khairat. Ya, menjadi pelopor, ini apa derajat yang tertinggi. Nah, ini barangkali yang harus diambil jadi oleh santri, menjadi apa? Sabiqum bil khairat. Dan sabiqum bil khairat ini ya tentu adalah ya orang yang selalu ya istiqomah ya menyuarakan kebenaran ya dalam menegakkan ibadah ya dan menegakkan dakwah dalam kehidupan di mana saja dia berada, khususnya di era modern. Itu pertama. Ya. Pertama tentang santri. Pesannya, sinnya daripada santri. Sedangkan ya, kalau itu sudah terisi tadi ya, jadi udah niat, dengan niat ya siap berjuang menjadi sabiqum bil khairat, maka apa? Ya, yang kedua nunnya itu santri harus bermakna apa? Ini maknanya apa? Naibul ulama. Naibul ulama itu nunnya naibul ulama. Apa artinya naibul ulama? Pewaris para ulama. Jadi santri itu ya harus menjadi pewaris ulama. Nah, ulama itu pewaris nabi. Jadi gitu. Jadi sebagai pewaris ulama tentu dia harus mewarisi ilmu-ilmu ulama. Gitu ya. Harus mewarisi ilmu-ilmu ulama. Ya paling tidak apa itu sebagai naibul ulama itu ya harus ya konsisten di dalam tadi, dalam iman, Islam dan ihsan tadi. Terus apa? Ya harus ya menyuarakan terus kebenaran yang telah disepakati ulama-ulama. Ya khususnya yang telah disepakati oleh mayoritas umat Islam di dunia, yaitu ulama ahlus sunnah wal jamaah. Itu yang itu disebut oleh oleh Rasulullah sebagai sawadul a'dham, suatu komunitas yang sangat besar dan kuat. Yang diprediksi oleh Rasulullah ini umat ini tidak akan bersepakat dalam suatu kesesatan, walaupun di dunia itu terjadi sudah macam-macam aliran kesesatan. Itu naibul ulama. Itu ya. Itu non daripada santri. Saya ingat N terus. Maklum ini. Terus yang taknya itu sekarang yang nomor 3 tak santri. Nah, taknya ini karena santri itu membawa peran dan beban sebagai pewaris ulama, maka dia itu harus mempunyai jiwa ta'in. Apa taknya nih? Tarikul ma'asi, yaitu harus meninggalkan maksiat-maksiat. Ya, maksiat itu apa? Ya maksiat itu sesuatu yang dilarang oleh agama. Ya, baik itu maksiat dohir yang terkait dengan fisik, maksiat mata, maksiat tubuh, maksiat mulut, ya yang sekarang ini banyak berselebaran, banyak gentayangan di medsos dengan hoax misalnya gitu kan, ya harus ditinggalkan. Ada maksiat jari-jari sekarang. Kalau dulu maksiat jari-jari itu tangan nabokin orang. Kalau sekarang maksiat jari-jari nulis
kebohongan. Nulis hoak, menyebar hoak itu bagian dari maksiat itu. Oh, maksiat. Itu pasti diminta bertanggung jawab. Jadi netizen harus diingatin. Harus. Jaga jari-jarimu. Jangan sampai nyelup neraka. Saya khawatir nanti walaupun badanmu, otakmu masuk surga tapi jarimu di neraka repot. Repot, jadi masuk surganya separuh bagian atas itu doang. Begitu mau diambil sana ke neraka. Iya, ke neraka semua. Itu ya. Itu dari apa tadi? Dari Jadi tarikul ma'asi. Harus meninggalkan maksiat, baik itu maksiat zahir fisik maupun maksiat hati, qulub. Ya, qulub ini maksiat hati apa yang terkait dengan penyakit hati itu ya. Penyakit hati, takabur, riya, sum'ah, pamer, ya, kedoliman, macam-macam, ujub, itu masuk penyakit hati semua. Syirik termasuk. Syirik itu disebut syirkun ladulmun adzim, satu kedoliman yang besar. Termasuk dalamnya hasad dan itu harus ya dibersihkan. Kalau benar-benar ingin jadi santri dan ingin menjadi pewaris ulama dan bisa diterima di masyarakat, eksis di dalam ya dakwahnya diterima oleh kalangan. Nah, kenapa ini penting tarikul ma'asi? Kenapa penting? Karena orang yang bergelimang dengan maksiat itu akan menjadi hijab, penghalang ya terhadap kesuksesan hidupnya. Jadi dosa-dosa yang dilakukan terus-menerus tanpa ditobati itu akan menjadi satu hijab, penghalang dalam soal rezeki. Jadi kalau rezekinya seret teman-teman, ya usahanya empot-empotan, nggak untung-untung. Ya Pak, ikhtiarnya atau pekerjaannya, usahanya pokoknya layah mutu walayah aja orang mutu, tapi ngentek nih biaya tuh. Besar pasang daripada tiang ya. Nah itu ya perlu koreksi. Barangkali itu ya kita sebagai pewaris ulama santri ya masih bergelimang dengan maksiat, belum mentaubati maksiat kita. Ya, karena maksiat dosa itu kan menjadi hijab, ya, hijab terhadap diri, hijab terhadap rezeki, ya. Yang susah lagi tambah jauh dari Tuhan itu, ya. Semakin maksiat malah tambah belangkat. Itu ada hadisnya. Wa inna dzamba la yahrumas rizqa. Dosa itu bisa menjadi penghalang rezeki bagi orang yang melakukan. Itu. Jadi mahjub, terhalang dari segala kebaikan. Ya maka perlu tuh ditinggalkan. Dengan cara apa? Dengan cara bertaubat. Gitu ya, bertobat terus-menerus, beristighfar dan lain semacam. Terus yang keempat apa tadi? Roh. Yang ketiga, yang empat apa? Roh. Berarti roh itu artinya ridhollah. Ridhollah itu ya kita itu sebagai santri itu ya harus menanamkan sifat ridho, sikap ridho dalam hati. Ridho itu apa sih? Ridho itu ya harus ridho terhadap segala pemberian Allah. Ya, kasih banyak ya syukur, kasih sedikit ya syukur. Gitu kan? Nggak jadi pejabat ya syukur, gitu kan? Jadi pengangguran ya syukur. Gitu. Jadi semuanya serba syukur. Karena ridho harus ridho terhadap pembagian Allah. Ya, terhadap yang sedikit ya dibagi, enak nggak enak. Ya terus ridho. Kenapa? Ya karena kita ini memang nggak bisa protes sama Allah. Ya dia bisa ngapa-ngapain, kita ini makhluk yang lemah, nggak punya daya dan upaya kecuali memang diberikan kekuatan oleh Allah. Maka oleh sebab itu ya tidak ada jalan lain mencari ridho kepada pengaturan. Ya kita mau diatur kayak gimana oleh Allah, mau diwarnai kayak apa, kita harus ridho. Ya mau dikasih banyak atau sedikit, dikasih jabatan atau enggak, kasih istri cantik atau jelek, ya ridho aja. Harus ridho. Nah, ridho itu gambaran apa? Kal mayyit indal ghasilin. Yaitu seperti mayit yang dimandikan oleh orang memandikan. Beramil ya. Ya kira-kira kalau mayit dimandikan ada yang protes nggak? Mau digulingin, ditunggingin, mau dicebokin, mau diapain, manut aja dia. Itu gambaran orang itu mana barang lebih mana santri ya, yang harus digali, direfresh ulang dan harus diaktualisasikan, dimumikan
di era postmodernisme ini, di abad kebangkitan Islam, insya Allah di abad 21 ini. Gitu. Jadi apa itu? Saya tambahkan sedikit ya, dalam rangka membumikan peran santri itu ya, khususnya di era milenial sekarang ini ya, santri itu harus banyak membekali diri. Dengan apa? Satu itu kan dengan ilmu teknologi, ya, dengan ilmu IT. Seorang santri itu ya harus punya itu, kan itu bagian dari alat ya untuk menjadikan santri itu eksis lebih banyak perannya, maslahatnya, manfaatnya ketika dia menguasai IT atau iptek ya, dan kemudian dia bisa mengaktualisasikan dirinya di dalam dunia modern gitu. Sehingga capaiannya misalnya dia santri itu kalau selama ini hanya menguasai, berperan menjadi tokoh dalam satu kampung, satu Korea, dengan medsos, dengan IT dia bisa lebih besar perannya, maslahatnya lebih banyak diterima oleh orang yang tadinya mereka cuma ngaji yang dihadiri 30 orang, 50 orang. Dengan dakwah di medsos, maka apa? Yang menerima kemanfaatan itu lebih besar, bisa 100 sampai ribuan, bahkan sampai jutaan, dan itu di seluruh dunia. Nah, itu pentingnya santri menguasai IT teknologi ya, itu syarat pertama. Yang kedua, apa yang harus dipersiapkan diri di era modern itu, yaitu ya santri harus membekali diri dengan apa? Dengan profesionalisme. Profesionalisme itu apa? Artinya memang harus profesional ya, yang ya di bidang pertaniannya dia harus ya, istiqomah di dalamnya, harus benar-benar mendalaminya, dalam bidang wartawan, dalam bidang guru, dalam bidang ya keagamaan maupun semuanya harus profesional ya. Kalau benar-benar dia pengen eksis, pengen diterima di era modern. Nah, tentu yang ketiga ini yang paling penting. Nah, yang paling penting ini yang ketiga ini ya, selain tadi harus ada bekal dunia IT, harus ada sifat profesionalisme. Terus yang ketiga ini yang penting. Jadi seorang santri harus melapisi diri dengan cahaya-cahaya nur ini tadi ya. Dengan tadi itu yang sudah disebutkan itu tuh nurnya apa? Nurul iman, nurul Islam, nurul ihsan. Jadi ini memang seharusnya yang harus dilakukan nanti, sehingga nanti ini menjadi manusia yang bercahaya dan diharapkan mampu mencahayai paling tidak minimal pertama dirinya, keluarganya, dan juga nanti akan banyak mencahayai lingkungannya sampai lingkungan terbesar di negeri.